Apa itu sepi dan kenapa kita suka merasa kesepian? Kadang ketika kita berada dalam lingkungan sosial, kita selalu melihat orang-orang yang duduk sendirian dan orang yang duduk di keramaian. Dari situ kita harus sadar akan sendiri dan sepi. Sendiri itu nggak sama dengan sepi. Orang yang sedang duduk sendiri itu belum tentu merasa kesepian, lalu orang yang berada dalam lingkungan keramaian belum tentu dia merasakan keramaian itu sendiri. Suatu kebalikan yang memang jarang kita sadari dan jarang kita ketahui bahwa apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan apa yang kita lihat. Paham kan maksudnya? Selamat datang di Raffi Oleh Kreatif dalam Voice Note episode 1 berjudulkan Sepi. Halaman 1, sendiri dan sepi. Dua hal yang selalu dikira sama. Kadang di tengah lingkungan sosial, entah itu kafe, sekolah, kampus, atau tempat umum lainnya, kita sering banget melihat dua tipe orang. Ada yang duduk sendirian, ada yang duduk di tengah keramaian, dan dari situ harusnya kita mulai sadar satu hal penting, dalam tanda kutip sendiri, itu beda jauh sama tanda kutip sepi. Orang yang duduk sendirian bukan berarti lagi kesepian. Bisa jadi dia cuma lagi menikmati diri sendiri, lagi charge energi, atau cuma lagi pengen mengambil jarak dari dunia. Sebaliknya, orang yang duduk di tengah keramaian, dikelilingi suara tawa dan obrolan, belum tentu ngerasain keramaian itu. Ada yang tubuhnya di tengah manusia, tapi hatinya itu entah ada di mana. Ini kebalikan yang jarang banget kita sadari. Kita selalu gampang percaya sama apa yang kita lihat. Padahal yang kelihatan itu cuma permukaannya aja. Hati manusia itu lebih rumit dari sekadar posisi duduk. Dan kalau lo bisa mengerti ini, lo bakal ngerti bahwa sepi itu bukan soal tempat dan soal perasaan. Sepi itu bukan soal ada orang di sekitar atau enggak. Sepi itu jauh lebih dalam, lebih kompleks daripada sekedar kesendirian fisik. Dia muncul sebagai ruang kosong yang gak pernah kelihatan, tapi kerasa banget. Ruang yang tetap nganga walaupun lagi duduk sendirian di tengah keramaian. Dengar suara orang ketawa, ngobrol, bercanda, tapi hati lo kayak gak ikut hadir. Kayak tubuh lo ada di situ, tapi jiwa lo nggak tahu dah tuh kemana, melayang-layang kemana. Yang bikin aneh, sepi itu suka muncul tiba-tiba, nggak nunggu momen, nggak nunggu suasana. Kadang bahkan di saat semuanya lagi berjalan baik, justru disitulah dia datang. Kayak ada bagian dalam diri lo yang bilang, ini kok tetap kosong ya? Kok gue tetap ngerasa kesepian banget ya? Padahal dari luar semuanya kelihatan baik-baik aja. Dan lebih ngeselin lagi, sepi itu sering banget bergandengan dengan kecemasan. Dua hal yang kalau jadi manusia, mungkin udah masuk daftar pasangan toxic of the year. Ini parah banget. Lo nggak minta, tapi datang terus kayak paket COD. Tiba-tiba kepala lo penuh pertanyaan yang nggak punya jawaban pasti. Contoh kecilnya kayak, gue bakalan nyampe ke tempat yang gue mau nggak sih? Orang lain kok bisa, kenapa gue nge-stuck di sini terus? Lucunya, setiap orang punya versi pertanyaan kacaunya masing-masing. Ada yang overthinking soal masa depan sampai lupa hari ini. Ada yang kejebak mikirin masa lalu, padahal udah lewat bertahun-tahun. Ada juga yang anxiety, datang cuman karena mikirin hal random yang bahkan gak ada bentuknya gitu loh. Kayak mikirin skenario yang kemungkinan terjadinya cuma 0,001%, tapi tetap bikin jantung deg-deg ser. Sepi itu kayak angin beracun, tak terlihat tapi ngerusaknya itu berdampak banget. Kalau boleh gue ibaratkan, sepi itu kayak angin, tapi bukan soal angin biasa. Lebih kayak angin yang dicampur zat radioaktif. Lo nggak bisa lihat, tapi lo bisa ngerasain. Efeknya pelan-pelan, halus, tapi ngerusak mental sampai ke titik yang berbahaya. Kadang, lo bahkan nggak sadar kalau lo lagi terpapar sepi. Ini bukan radioaktif ya. Tiba-tiba lo lebih mudah marah, lebih gampang capek, lebih sulit fokus, atau merasa hidup lo nggak berarti. Dan kalau itu dibiarkan terlalu lama,
sepi bisa membunuh hal-hal penting dalam diri lo. Semangat, harapan, bahkan keberanian buat masa depan. Makanya penting banget buat lo tahu kapan sepi mulai masuk. Penting banget buat lo ngerti dari mana datangnya. Pentingnya juga buat lo belajar bagaimana cara berdamai bersama itu semua. Karena kalau lo nggak kenal sepi, lo terus bakal lari. Padahal lari cuma bikin lo lebih capek. Di halaman ini kita kayaknya masuk banget menyadari apa yang terjadi di dalam diri. Sebagian orang itu takut mengaku kalau mereka sedang kesepian. Takut dikira lemah, takut dikira nggak punya temen, takut dikira hidupnya nggak menarik. Padahal sepi itu bukan tentang siapa lo gitu. Lo siapa gitu. Bukan tentang itu. Sepi itu cuma bagian dari manusia. Bagian dari perasaan yang wajar banget muncul dan wajar banget ada di setiap orang. Bahkan orang kaya atau orang miskin pun itu sama gitu loh. Suka merasakan kesepian yang datang tiba-tiba, dan itu wajar. Kayak kita kena pilek, kita kena batuk-batuk, baik orang kaya maupun miskin ya tetap kena gitu, dan nggak bisa dihindari. Yang jarang kita lakukan adalah mengenali sepi itu, mengenali penyakit itu. Kita sering banget menghindar dengan main HP, scroll sosial media, dengar lagu kenceng-kenceng, nongkrong tanpa tujuan, atau kerja tanpa istirahat. Semua itu cuma cara buat nutupin ruang kosong dalam hati, tapi nggak pernah benar-benar ngisi. Kenapa kita harus kenal sepi? Nah, inilah pertanyaannya. Kenapa sih kita harus kenal sepi? Karena kalau lo nggak ngerti apa yang bikin lo kosong, lo bakal sulit banget buat ngisi diri lo lagi gitu. Lo bakal cari jawaban yang salah dalam bentuk pelarian. Lo bakal nyari kenyamanan dari hal-hal yang justru nambah luka. Dan disclaimer dan digarisbawahi, sepi itu bukan musuh. Yang jadi musuh adalah ketika kita melakukan penjauhan kepada sepi itu sendiri. Di halaman 5 ini, belajar menemani diri sendiri itu termasuk bagian dari bagaimana cara kita mengatasi kesepian dalam diri sendiri. Pada akhirnya yang harus kita lakukan bukan menolak sepi, tapi kita harus mengerti sepi. Kita harus belajar nanya ke diri sendiri, kita kenapa, apa yang sebenarnya hilang dari kita, kenapa kita ngerasa kosong, bagian mana sih dari hidup kita yang belum kita sentuh gitu loh. Ketika lo berhenti atau berani sejenak lah untuk benar-benar ngobrol sama diri lo sendiri, lo bakal kaget betapa banyak beban yang selama ini lo simpen tanpa sadar. Lo bakal sadar bahwa sepi itu bukan cuma rasa, tapi pesan dalam kehidupan. Pesan bahwa ada bagian dalam hidup lo yang butuh diperhatikan, butuh dirawat, dan butuh disadari. Sepi itu bukan akhir, sepi itu tanda bahwa lo masih punya hati yang bekerja. Tanda bahwa lo manusia, dan tanda bahwa lo masih punya kesempatan buat memperbaiki semuanya, mulai dari diri sendiri. Intinya, ketika kita berada di dalam suatu lingkungan dan di dalam suatu kehidupan, ketika ada sesuatu yang mengganggu, entah itu penyakit, entah itu mantan, entah itu kelas sekolah, entah itu orang yang kita nggak suka, diusahakan kita mengenali kenapa bisa begitu dan kenapa kita mendapatkan itu. Kita melakukan pendekatan emosional yang bukan emosi banget ya, pendekatan emosional yang ngebentuk kita untuk paham kenapa sih semua ini bisa terjadi gitu loh. Dan poinnya adalah, ini tanda bahwa kita manusia dan tanda bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, mulai dari diri sendiri. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan follow pastinya. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Sampai jumpa di next video. Salam akal sehat.